Pernah nggak sih kalian masuk ke sebuah toko baju, sebuah distro, lihat-lihat pakaian, tawar-menawar harga, lalu pulang? Aktivitasnya normal bukan? Tapi coba bayangkan sejenak di saat kalian asyik memilih baju, di ruangan belakang distro tersebut, di bawah lantai yang kalian pijak, tersimpan sebuah misteri yang gelap. Bukan sekadar barang dagangan, tetapi jasad manusia yang dikubur dengan semen. Malam ini, kita akan membongkar sebuah kasus yang lebih dingin dari cor-coran semen. Kasus di mana sebuah toko pakaian yang ramai pada siang hari berubah menjadi perkuburan yang sunyi pada malam hari. Ini adalah kisah tentang hutang, pengkhianatan keluarga, dan sebuah rencana pembunuhan yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Selamat datang di channel Kode 187, channel yang membahas peristiwa kejam yang terjadi di dunia. Sebelum lanjut, posisikan diri kalian ke tempat ternyaman. Siapkan camilan dan minuman untuk menemani kalian dalam menyimak video ini. Semua ini dimulai dari sebuah pesan WhatsApp, tepatnya pada hari Jumat 7 Juni 2024. Seorang pria yang sebut saja Kelvio Firmansyah alias Kevin yang dihubungi oleh pamannya sendiri yang bernama Anthony. Isi pesannya bukan basa-basi seperti keluarga biasa, bukan bertanya kabar, tetapi sebuah undangan untuk merencanakan kematian seseorang. Sang target adalah Anton Eka Saputra. Apa motif Anthony ingin menghabisi Anton? Coba dipikirkan terlebih dahulu. Ya, motifnya klasik tapi selalu mematikan, yaitu hutang. Anthony terlilit hutang yang bunganya terus mencekik lehernya. Menurutnya, si korban ini yang bernama Anton mulai berani mengancam akan membawa teman-temannya. Di kepala Anthony hanya ada satu solusi, bukan solusi melunasi hutang, tetapi melenyapkan nyawa si Anton. Pada keesokan harinya, pada hari Sabtu, sekitar pukul 9.30, udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di dalam distro milik Anthony ini. Di sana, ada 3 orang duduk melingkar. Anthony, sang paman sekaligus otak dari kejahatan ini, terus ada keponakannya, si Kevin, dan 1 orang lagi, Ponggi, rekan mereka. Di antara tumpukan pakaian dan etalase kaca, Anthony mengucapkan kalimat terkutuk dengan kalimat logat daerah yang kental. Dia berkata, "Aku ada masalah sama orang ini. Utangku berbunga terus." Katanya, dia mau ajak temannya, "Kita bunuh aja dia, nanti kita pukul. Pas kita pukul, pasti dia akan mati." Ucapan si Anthony tidak ada penolakan dari Kevin dan Ponggi. Tidak ada keraguan dari ketiganya. Si keponakan dan Ponggi langsung menyetujui rencana si Anthony ini. Seolah membunuh manusia semudah menjual sepotong kaos. Rencana pun dimatangkan saat itu juga. Ini bukan pembunuhan impulsif. Ini terencana, detail, dan dingin. Mereka sudah tahu bagaimana cara membunuhnya dengan cara menggunakan kunci pas untuk menghantam kepala korban. Mereka bahkan sudah tahu di mana akan menguburnya jasad si Anton ini, yaitu di bak penampungan air yang ada di belakang distro, yang kemudian akan ditutup rapat dengan adukan semen dan pasir. Ide yang gila bukan? Nah, mereka bahkan sudah menyiapkan bahan-bahannya di dalam toko Anthony ini. Anthony, sang dalang peristiwa ini, menyiapkan semua peralatannya. Kunci pas disembunyikan di bawah etalase baju, sebuah kabel seling yang nantinya akan digunakan untuk menjerat leher korban. Ia berikan kepada ponakannya. Peran pun dibagi. Si keponakan dan Ponggi akan berpura-pura menjadi pembeli untuk mengelabui korban. Untuk memastikan tidak ada saksi, seorang pegawai toko yang bernama Putri disuruh pergi belanja ke pasar. Dan yang paling krusial, Anthony berjalan ke satu sudut dan satu tombol yang ditekan. CCTV di dalam toko pun gelap dan mati. Panggung pembantaian sudah siap digunakan buat eksekusi. Pada pukul 10.30, suara deru motor Honda biru berhenti di depan distro. Ya, itulah dia, Anton Eka Saputra, sang korban. Ia datang sendirian, tidak tahu bahwa ia sedang berjalan memasuki makamnya sendiri. Anthony menyambutnya dengan senyuman ramah dan mengajaknya masuk ke dalam toko. Mereka kemudian duduk membahas soal utang piutang. Di sudut lain, 2 pembeli palsu ini, keponakan dan Ponggi, pura-pura melihat-lihat baju, tetapi mata mereka awas menunggu sinyal yang diberikan oleh si Anthony. Kemudian pada pukul 11, Anton yang sedang fokus menulis surat piutang, ia lengah, ia percaya, dan momen itulah Anthony memberikan kodenya, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah anggukan kepala dan kedipan mata. Melihat kode itu, Ponggi bergerak tanpa suara.
Ia meraih kunci pas di bawah etalase. 1 langkah, 2 langkah mendekat dari belakang korban dan pukulan dari kunci pas mengenai korban. Hantaman kunci pas mendarat telak di kepala belakang Anton. Tubuhnya langsung ambruk ke lantai. Belum sempat ia berteriak, si keponakan sudah maju, melilitkan kabel seling ke leher korban. Pongki kemudian membantunya menarik sekuat tenaga. Mulut Anton kemudian disumpal dengan baju agar tidak ada satupun suara penderitaan yang bisa keluar. Darah segar mulai menggenang di lantai. Peristiwa ini belum selesai ya kawan. Kevin kemudian mengeluarkan pisau, bukan untuk menusuk, tapi untuk memotong tas selembang korban dan kemudian menyerahkan tas tersebut kepada si Anthony. Kemudian ia mengambil alih kunci pas dan dua hantaman lagi ia berikan ke korban yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka bertiga yaitu paman, keponakan, dan rekannya secara bergantian menjerat leher korban. Bukan lagi untuk membunuh, tetapi untuk memastikan bahwa si Anton Eka Saputra ini benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Setelah memastikan korban tewas, pekerjaan yang paling menjijikkan pun dimulai. Mereka kemudian mengangkat tubuh Anton yang sudah kaku ini dengan menyeretnya ke bekas dapur di belakang distro, dan kemudian motor Anton mereka pindahkan ke belakang agar disembunyikan dari pandangan masyarakat sekitar. Lalu mereka mengangkat jasad itu sekali lagi dan melemparkannya ke dalam bak penampungan air. Coba kalian bayangkan kengeriannya seperti apa. Mereka bukan lagi manusia ya, tapi monster yang bekerja sama untuk menutupi jejak iblis. Si paman, Anthony, kemudian menyuruh Kevin dan Pongki untuk memulai pekerjaan tukang, untuk mengubur jasad Anton dengan menggunakan semen. Kemudian, Anton kembali ke toko, menutup pintu agar tidak ada yang curiga. Sementara di belakang, di bawah terik matahari, kedua algojo itu mulai menyusun batu di samping tubuh korban, membuat adukan semen dan pasir, lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh Anton. Ternyata, semen yang sudah disiapkan itu kurang. Mereka butuh lebih banyak untuk menyembunyikan kejahatan ini sepenuhnya. Mereka meminta Anthony membeli 1 lagi sak semen, dan Anthony melakukannya. Ia pergi membeli semen seolah membeli kebutuhan pokok biasa. Lalu dia kembali agar proses penguburan ini berjalan dengan sempurna. Lapisan demi lapisan adukan semen dituangkan hingga tubuh korban Anton Eka Saputra ini lenyap, tak terlihat, tertelan oleh cocoran yang mengeras. Di dalam mereka membuka tas korban yang berisi uang tunai 5 juta rupiah dan sebuah handphone Oppo. Mereka kemudian membaginya. Anthony, sang otak pembunuhan ini, dapat bagian terbesar 2 juta. 2 eksekutor lainnya masing-masing mendapatkan 1,5 juta. Terus untuk handphone korban diambil oleh Pongki. Seolah tidak terjadi apa-apa, mereka membersihkan diri di kamar mandi distro. Mereka bahkan mengganti baju mereka yang mungkin terkena percikan darah dengan baju baru yang mereka beli dari distro itu sendiri. Setelah itu, mereka pergi menggunakan motor milik korban yang baru saja mereka bunuh. Tapi kejahatan tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Si keponakannya mulai dihantui. Ia kabur ke 4 lawang. Rasa takut, rasa bersalah, atau mungkin bayangan Anton yang terus muncul di kepalanya membuatnya mereka tidak tahan. 1 bulan kemudian, pada tanggal 10 Juli 2024, ia akhirnya menyerah. Ia menceritakan semua perbuatan kejinya kepada paman lain yang bernama Maggie Kurniawansyah. Dan dengan diantar pamannya itu, ia menyerahkan diri ke Polrestabes Palembang. Sebuah toko baju, sebuah hutang, dan sebuah rencana yang berakhir dengan jasad yang dicor semen. Kasus ini mengajarkan kita satu hal yang paling menakutkan. Monster paling mengerikan seringkali memiliki wajah yang kita kenal, bahkan wajah keluarga sendiri. Cerita malam ini memang sudah selesai, tapi coba tengok sekelilingmu. Siapa tahu cerita baru justru akan dimulai. Kunci pintu dan jendela kalian. Sampai jumpa di kasus berikutnya.